Pada materi kali ini kita akan belajar tentang sistem pencernaan manusia, mulai dari organ-organ pencernaan, enzim, hingga proses pencernaan mekanik dan kimia yang terjadi dari mulut sampai usus. Sistem pencernaan bekerja setiap hari untuk mengubah makanan menjadi energi dan nutrisi yang diperlukan tubuh. Yuk kita bahas secara runtut dan mudah dipahami. Yang ada organ-organ sistem pencernaan. Sistem pencernaan manusia terbagi menjadi dua bagian utama, yaitu saluran pencernaan dan organ aksesori. Yang pertama ada saluran pencernaan utama. Saluran ini adalah jalur panjang yang dilewati makanan mulai dari masuk sampai keluar dari tubuh. Ada mulut. Mulut merupakan pintu masuk makanan. Di sini terjadi pengunyahan oleh gigi, produksi saliva oleh kelenjar ludah, awal pencernaan karbohidrat. Yang B ada paring dan esofagus. Paring adalah persimpangan antara saluran napas dan saluran makanan. Esofagus berfungsi membawa makanan menuju lambung dengan gerakan peristaltik. Yang C ada lambung, organ berotot berbentuk seperti kantung, yang fungsinya untuk mengaduk makanan, menghasilkan asam lambung atau HCl, dan memulai pencernaan protein dengan enzim pepsin. Yang D ada usus halus, terdiri dari 3 bagian. Yang pertama ada duodenum atau usus 12 jari, tempat masuknya enzim pankreas dan empedu. Yang kedua ada jejunum, yaitu penyerapan nutrisi, dan ileum, penyerapan sisa nutrisi dan vitamin. Usus halus adalah tempat pencernaan kimia paling lengkap. Dan yang kelima ada usus besar, yaitu fungsinya untuk menyerap air, membentuk feses, tempat hidup bakteri baik yang membantu pencernaan. Dan yang keenam ada rektum dan anus, tempat penyimpanan sementara feses, kemudian dikeluarkan melalui anus pada proses defekasi. Dan yang kedua ada organ aksesori. Organ ini membentuk pencernaan meski makanan tidak melewatinya langsung. Yang pertama ada hati, yaitu menghasilkan empedu, berfungsi mengumulisikan lemak. Yang kedua ada kantung empedu untuk menyimpan dan mengeluarkan empedu ke usus halus. Dan yang ketiga ada pankreas untuk menghasilkan enzim-enzim penting untuk mencerna karbohidrat, protein, dan lemak. Dan yaitu selanjutnya ada enzim pencernaan dan fungsinya. Enzim adalah zat kimia yang mempercepat proses pemecahan makanan. Setiap enzim khusus untuk jenis nutrisi tertentu, yaitu yang pertama ada enzim di mulut, yaitu amilase saliva, untuk memecah pati menjadi maltosa. Itu selanjutnya ada lisozim, yaitu antibakteri. Dan yang kedua yaitu enzim di lambung, pepsin memecah protein menjadi peptida. Dan yang renin pada bayi menggumpalkan protein susu. Di fase lambung memecah lemak sederhana. HCl bukan enzim tetapi membantu mengaktifkan pepsin dan membunuh bakteri. Dan yang ketiga yaitu enzim dari pankreas. Amilase pankreas memecah karbohidrat, tripsin dan kimotripsin memecah protein. Di fase pankreas memecah lemak menjadi asam lemak plus gliserol. Nukleas memecah DNA atau RNA dari makanan. Yang keempat ada enzim di usus halus. Maltase, maltosa, glukosa, sukrase, sukrosa, glukosa plus fruktosa. Laktase, laktosa, glukosa plus galaktosa. Peptidase, peptida, asam amino. Enterokinase mengaktifkan trisinogen menjadi tripsin. Semua enzim ini bekerja bersama untuk memastikan nutrisi dapat diserap tubuh. Dan selanjutnya yaitu proses pencernaan mekanik dan kimia. Pencernaan makanan terjadi melalui dua cara, yaitu mekanik dan kimia. Yang pertama pencernaan secara mekanik. Pencernaan mekanik adalah proses menghancurkan makanan secara fisik tanpa mengubah struktur kimianya. Tahap-tahap yang pertama ada di mulut, giginya mengunyah makanan menjadi lebih kecil, lidah membantu mencampur makanan dengan saliva. Yang kedua ada di lambung, otot lambung melakukan gerakan mengaduk dan memeras. Makanan berubah menjadi bubur halus disebut chymus. Yang ketiga di usus halus, gerakan peristaltik mendorong makanan, gerakan segmentation mengaduk makanan agar bercampur dengan enzim. Pencernaan mekanik memastikan makanan halus dan siap memasuki pencernaan kimia.
Dan yang kedua ada pencernaan secara kimia. Pencernaan kimia melibatkan reaksi enzimatik yang memecah molekul makanan menjadi partikel kecil yang dapat diserap. Yang pertama ada di mulut, amilase mengubah pati menjadi maltosa. Yang kedua ada di lambung, pepsin mulai mencerna protein. Yang ketiga di usus halus. Inilah tempat pencernaan kimia paling intensif dengan bantuan enzim pankreas, enzim dari dinding usus, empedu dari hati. Lemak dipecah menjadi asam lemak dan gliserol, karbohidrat diubah menjadi glukosa, protein diubah menjadi asam amino. Semua molekul kecil ini kemudian diserap oleh dinding usus halus ke aliran darah. Dan kesimpulannya, sistem pencernaan adalah rangkaian organ yang bekerja sama untuk memecah makanan menjadi nutrisi dan membuang sisa yang tidak diperlukan tubuh. Proses pencernaan melibatkan dua mekanisme utama, yaitu pencernaan mekanik dan untuk menghancurkan makanan secara fisik, dan pencernaan kimia untuk memecahkan secara enzimatis. Tanpa sistem pencernaan yang baik, tubuh tidak dapat memperoleh energi, protein, lemak, vitamin, dan mineral yang diperlukan untuk tubuh dan berfungsi optimal.